Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Kompleks Perumahan TNI Gatot Subroto, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat dini hari tadi. Rumah yang terbuat dari kayu membuat api sulit dipadamkan. Kebakaran melanda sebuah rumah di Kompleks Perumahan TNI Gatot Subroto, Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Jumat dini hari. Api dengan cepat melalap rumah yang terbuat dari kayu. Petugas damkar dan warga kesulitan memadamkan api karena minimnya sumber air. Tidak ada korban jiwa karena rumah sudah lama tidak ditempati oleh penghuninya. Namun bangunan dan seluruh barang di dalamnya tidak terselamatkan. Meski tidak lagi dialiri listrik, warga menyebut api muncul dari dalam rumah. Memang lama sudah nggak ditempati, dan pulsa pun sudah habis. Oh gitu. Artinya itu sudah nggak nyala listriknya. Listriknya? Ya, jadi memungkung dari dalam tadi itu. Dari bagaimananya Pak? Dari dalam rumah itu, tapi nggak tahu kok bisa gitu loh. Padahal listrik tidak ada Pak ya? Bangunan kayu semua Pak ya? Bangunan kayu semua, kayu kering semua. Oh, berarti kosong Pak ya? Kosong. Ada kendala tadi Pak untuk melakukan pemadaman? Sumber air sangat sulit ya, jadi kita hanya mengharapkan tangki dan air hujan yang sedikit. Kurang dari 1 jam, petugas berhasil memadamkan api. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Diduga mengalami korsleting listrik, sebuah toko grosir yang menjual plastik dan bahan kue di Deli Serdang, Sumatera Utara hangus terbakar. Kebakaran melanda toko grosir yang menjual plastik dan bahan kue di Jalan Pembangunan Desa Mulyorejo, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dinas Pemadam Kebakaran Deli Serdang dan Kota Medan mengerahkan 4 mobil pemadam. Ramainya warga serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas sedikit kesulitan saat proses pemadaman. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Pas kebakar Bang, pas kebakar ada suara ledakan tadi. Api dari belakang Bang, dari tumpuan belakang. Mungkin korslet lah dengan kabel-kabel terbakar ya. Kebakaran yang terjadi pada Kamis petang hingga malam ini membuat pemilik tempat usaha histeris dan nyaris pingsan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ribuan pedagang dan pembeli berhamburan keluar setelah basement pasar baru Kota Bandung, Jawa Barat terbakar. Api berasal dari panel listrik membuat basement pasar ditutupi asap yang cukup pekat. Selain itu, sejumlah pedagang juga harus dilarikan ke rumah sakit akibat sesak napas. Inilah video amatir warga yang merekam kebakaran yang terjadi di basement pasar baru Kota Bandung, Jawa Barat. Nampak asap pekat keluar dari seluruh pintu keluar area basement hingga menyebabkan kepanikan. Ribuan pedagang dan pembeli juga berhamburan keluar serta menyelamatkan barang dagangannya keluar dari area pasar baru. Selain itu, sejumlah pedagang juga harus dibawa ke rumah sakit terdekat akibat sesak nafas saat menyelamatkan barang dagangannya. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang datang ke lokasi langsung berusaha untuk memadamkan titik api yang berada di basement lantai 2. Sumber api sendiri berasal dari panel listrik hingga menyebabkan kebakaran serta kepulan asap yang cukup tebal di sekitar area basement. Diduganya genset, tapi sebenarnya adalah cadangan listrik, panel listrik. Jadi sumber api dari sana menyebar ke bangunan yang mudah terbakar, dan semuanya itu adalah berjejer panel listrik untuk pengendalian sumber tegangan, sumber listrik cadangan di gedung pasar baru ini. Tidak ada korban jiwa atas kebakaran ini. Meski demikian, kebakaran ini sempat membuat seluruh pedagang dan pembeli tidak beroperasi selama pemadaman berlangsung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah sedan terbakar di kawasan Jalan Taman Aries, Jakarta Barat. Kebakaran itu diduga karena korsleting di bagian mesin.
Satu unit mobil sedan terbakar di kawasan Jalan Taman Aries Kembangan, Jakarta. Peristiwa ini terjadi saat seorang nenek tengah mengantarkan cucunya ke sekolah. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil tercium bau bensin dan bau terbakar. Tidak lama kepulan asap tebal disertai api langsung keluar dari bagian kap mesin mobil. Melihat hal itu, pengemudi mobil langsung menghentikan kendaraannya dan membawa cucunya keluar mobil. Bau bensin aja Pak, sudah bau bensin, kayak ada asap, ada bau kebakar, saya keluar, saya tarik cucu saya keluar, begitu keluar udah asap besar. Dibantu warga, petugas dinas perhubungan dan polisi memadamkan api dengan alat seadanya. Beruntung truk tangki air milik dinas pertamanan kebetulan melintas sehingga dapat membantu proses pemadaman. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Diduga kebakaran disebabkan dari korsleting listrik pada bagian aki mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun lalu lintas dari arah Kembangan menuju Kebonjeruk sempat mengalami kemacetan. Guna proses penyelidikan, mobil beserta pengemudi dibawa ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke Jawa Timur, pemirsa. Bus rombongan pelajar SMA Ain 1 Sidoarjo mengalami kecelakaan di Tol Ngawi Solo pada Kamis malam. Akibatnya seorang guru meninggal dunia dan 8 siswa luka-luka. Petugas tol, kepolisian, dan warga mengevakuasi para penumpang yang selamat dalam kecelakaan maut yang terjadi di Tol Solo Ngawi, Jawa Timur, Kamis malam. Bus yang membawa rombongan guru dan pelajar SMA Ain 1 Sidoarjo ini menabrak pickup hingga keluar badan jalan dan terguling. Bus tak bisa menghindari pickup yang hilang kendali dan menabrak pembatas jalan karena pecah ban. Akibatnya seorang guru pembimbing meninggal dunia di tempat dan 8 siswa luka-luka. Bus berpenumpang 40 siswa ini pun rusak parah. Kondisinya sudah seperti ini, bisnya sudah terguling, terus sebelumnya saya melihat ada truk yang mengangkut rambutan yang sudah hancur gitu. Menurut keterangan anak-anak yang di dalam, bis ini tuh menghindari truk yang ada di depannya karena sudah jatuh itu tadi. Dan sementara ada sebuah truk pecah ban dan terguling. Di belakangnya ada rombongan bus pariwisata, akhirnya menabrak truk tersebut dan melaju ke arah kiri lalu masuk ke parit. Untuk korban dan? Untuk korban yang meninggal 1, yang luka-luka masih dibawa ke rumah sakit. Jenazah korban tewas dibawa ke rumah sakit Suroto, sementara korban luka-luka dirawat di rumah sakit Widodo Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus mengalami kecelakaan di Jalan Tol Mojokerto Surabaya di kilometer 719 Gresik, Jawa Timur. 3 penumpang termasuk sopir terluka dan dibawa ke rumah sakit. Sejumlah warga dan petugas di jalan tol mengevakuasi 15 penumpang dan 2 kru bus yang kecelakaan di Jalan Tol Mojokerto Surabaya kilometer 719 Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dari 15 penumpang, 3 diantaranya terluka dan dibawa ke rumah sakit Petrokimia Gresik. Para penumpang terluka di bagian kepala dan dada karena bus masuk ke tepi jalan tol dan penumpang menumpuk di depan. Jadi mungkin katanya sopirnya itu menghindari mobil Brio, mau ke kanan nggak bisa, terus dibuang ke kiri mungkin. Terus ada mobil itu nabrak itu. Habis nabrak kuda langsung nabrak barier tengah. Nah, habis itu dibelokkan lagi kiri masuk situ. Sejumlah petugas jalan tol dan kepolisian PJR Polda Jatim yang berada di lokasi langsung mengevakuasi bus, namun terkendala bus yang sulit diangkat. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, TNI Angkatan Laut menggagalkan penyeludupan pekerja migran ilegal di Desa Sepahat, Kabupaten Bengkalis, Riau. Dari penangkapan ini, 16 orang diamankan. Operasi penggagalan penyeludupan pekerja migran ilegal berawal dari laporan masyarakat. Para pekerja migran rencananya akan diberangkatkan ke Malaysia melalui pesisir pantai Desa Sepahat. Total 16 orang yang diamankan, 11 diantaranya laki-laki. Seluruhnya dibawa ke Lanal Dumai untuk didata dan dicek kesehatannya. Para pekerja migran ini diminta biaya mulai dari sekitar 5 juta
juta hingga Rp18.500.000. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang perlindungan pekerja migran di Indonesia.